Salam sejahtera bagi seluruh rekan-rekan pemirsa yang saya hormati. Sebelum saya memulai pemaparan materi pada kesempatan ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Claudia Cahaya Napitupulu dengan NIM 23091020258 dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis dan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai kasus korupsi oplos Pertalite di Pertamina yang meliputi beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, kronologi kasus, yang kedua, identifikasi dan analisis permasalahan, yang ketiga, identifikasi krisis, yang keempat, peran public relations dalam manajemen krisis, yang kelima, yang terakhir, yaitu solusi strategis yang dapat diterapkan oleh public relations dalam menangani kasus tersebut. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai kronologi kasus korupsi oplos Pertalite di Pertamina, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut. Dipersembahkan oleh Pemirsa, minggu ini ada kasus yang sangat menggemparkan Republik Plus 62. Dinamakan kasus tata kelola minyak mentah dan kilang dari PT Pertamina Subholding dan KKKS. Sungguh terlalu kalau memang kasus ini nanti terbukti benar di pengadilan. Bayangkan saja ada BBM jenis Pertamax yang kita beli dengan harga yang lebih mahal daripada BBM bersubsidi jenis Pertalite. Nggak taunya katanya itu adalah Pertalite tapi dijual dengan harga Pertamax. Bukan hanya penipuan, tapi juga skandal besar yang pastinya sangat memalukan jika terbukti benar, melibatkan perusahaan sebesar Pertamina dan lolos dari pengawasan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait. Bayangkan saja, hasil investigasi dari Kejaksaan Agung mengungkap praktik kotor ini setidaknya berlangsung 5 tahun dari tahun 2018 sampai 2023. Dan nilai korupsinya mencapai hampir 200 triliun per tahun. Itu artinya coba deh kalau kita kali 5 tahun, praktik kotor ini merugikan negara hampir 1 kuadriliun alias 1.000 triliun rupiah. Seberapa banyak itu 1.000 triliun rupiah? Pemirsa, kata Kejaksaan Agung, modus yang dilakukan adalah dengan mengoplos BBM jenis RON 90 atau yang selama ini kita kenal dengan nama Pertalite menjadi RON 92 atau Pertamax. Kecurangan ini dilakukan para pelaku untuk mengakali aturan pemenuhan minyak mentah di dalam negeri yang wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan sudah dijerat dan ditahan bersama dengan 5 petinggi Pertamina lainnya. Kemudian ada juga 3 pengusaha minyak yang ikut diciduk karena dituduh terlibat dalam persengkokolan ini. Presiden Prabowo Subianto juga sudah buka suara soal dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Pertamina ini. Presiden berjanji akan membersihkan, menegakkan, dan akan membela kepentingan rakyat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kalau memang sudah berlangsung 5 tahun, kenapa baru ketahuan sekarang? Benar tidak hitungan 193,7 triliun rupiah itu? Dan siapa lagi pihak yang harus bertanggung jawab dalam skandal besar ini? Inilah kontroversi selengkapnya. Pertamax Gun bersama saya, Zilvia Iskandar. Tim penyidik menyimpulkan dalam ekspos perkara bahwa telah terdapat serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Berdasarkan cuplikan video tersebut, kronologi kasus korupsi oplos Pertalite di Pertamina dapat diuraikan sebagai berikut. Kasus dugaan korupsi dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM oleh PT Pertamina yang mencuat pada awal tahun 2025 telah menjadi sorotan publik dan media nasional. Skandal ini tidak hanya mengakibatkan kerugian negara yang signifikan, tetapi juga merugikan konsumen secara luas. Berikut ini adalah kronologi rinci dan sistematis mengenai kasus tersebut.
Yang pertama, kronologi kasus dugaan korupsi dan pengoplosan BBM oleh Pertamina. Yang pertama yaitu latar belakang dan awal terungkapnya kasus. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat di wilayah Papua dan Palembang mengenai penurunan kualitas BBM jenis Pertamina. Konsumen mengeluhkan performa kendaraan yang menurun setelah menggunakan BBM tersebut. Laporan ini mendorong Kejaksaan Agung atau Kejagung untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kualitas dan distribusi BBM oleh Pertamina. Yang kedua, penyelidikan oleh Kejaksaan Agung. Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejagung mengungkap adanya praktik blending atau pencampuran BBM yang tidak sesuai dengan standar. BBM dengan research octane number atau RON 88 dan RON 90 dicampur untuk menghasilkan BBM dengan RON 92 yang seharusnya merupakan spesifikasi Pertamax. Praktik ini dilakukan di terminal PT Orbit Terminal Merak yang dimiliki oleh tersangka MKAR dan GRJ. Yang ketiga, penetapan tersangka. Kejagung menetapkan 9 tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari pejabat tinggi Pertamina dan pihak swasta. Beberapa diantaranya adalah yang pertama, Maya Kusmaya atau MK, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. Yang kedua, Edward Corne atau EC, Vice President Trading Produk PT Pertamina Patraniaga. Yang ketiga, Riva Sihan atau RS, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yang keempat, Sani Dinar Saifuddin atau SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Yang kelima, Yoki Fernandi atau YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Yang keenam, Agus Purwono atau AP, Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Yang ketujuh, Muhammad Keri Ardianto Riza atau MKAR, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Yang kedelapan, Dimas Werhaspati atau DW, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim. Yang kesembilan yang terakhir yaitu Gading Ramadan atau GR, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. Mereka diduga terlibat dalam praktik blending BBM dan penggelembungan harga kontrak pengiriman yang menyebabkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun per tahun. Dengan total kerugian selama 5 tahun mencapai 968,5 triliun. Yang keempat, dampak terhadap konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN menyatakan bahwa jika dugaan pengoplosan ini terbukti, maka hak konsumen telah dilanggar. Konsumen membayar untuk BBM dengan RON 92 atau Pertamax, namun menerima BBM dengan kualitas lebih rendah, yaitu RON 90 atau RON 88. BPKN berencana memanggil Direktur Utama Pertamina untuk klarifikasi dan akan melakukan uji sampel terhadap BBM yang beredar di SPBU. Yang kelima yaitu tanggapan Pertamina. Pihak Pertamina membantah adanya praktik pengoplosan BBM. Mereka menyatakan bahwa proses yang dilakukan adalah injeksi warna atau dias dan aditif untuk membedakan jenis BBM dan meningkatkan kualitasnya. Pertamina juga menyatakan bahwa mereka memiliki sistem pengendalian kualitas yang ketat dan akan kooperatif dalam proses hukum yang berlangsung. Kesimpulan, kasus dugaan korupsi dan pengoplosan BBM oleh Pertamina menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap tata kelola perusahaan dan perlindungan konsumen. Praktik blending BBM yang tidak sesuai dengan standar tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga membahayakan konsumen. Langkah tegas dari aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan konsumen sangat diperlukan untuk mengusut tuntas kasus ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Selanjutnya, pembahasan akan kita fokuskan pada proses identifikasi dan analisis permasalahan dari studi kasus ini. Sebelum memasuki pembahasan tersebut, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan video berikut. Senin 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung menahan sebanyak 7 tersangka kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Kasus dugaan korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Lantas, bagaimana awal mula kasus dugaan korupsi tersebut terkuak? Kasus ini berawal dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina untuk mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri.
Namun dalam proses penyidikan, Kejagung menemukan tersangka RS, SDS, dan AP yang merupakan petinggi di anak perusahaan Pertamina melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir. Pengondisian yang dilakukan para tersangka itu membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Bahwa pada periode 2018 sampai dengan periode 2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Dan Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri ESDM nomor 42 tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Namun berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tersangka RS, SDS, dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Dan pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Lalu ditemukan adanya perbuatan jahat antara subholding Pertamina dengan broker dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Para tersangka diduga mengincar keuntungan dengan memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Menindaklanjuti temuan tersebut, penyidik Kejagung memeriksa sejumlah saksi dan ahli hingga akhirnya menetapkan beberapa tersangka. Total ada sebanyak 7 tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Berdasarkan cuplikan video tersebut, maka dapat dilakukan identifikasi dan analisis permasalahan yang terdapat dalam studi kasus korupsi oplos Pertalite di Pertamina ini. Adapun identifikasi dan analisis permasalahan dari kasus tersebut adalah sebagai berikut. Yang kedua, identifikasi dan analisis permasalahan kasus korupsi pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang terjadi di PT Pertamina Patraniaga merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks yang mencangkup aspek hukum, etika, operasional, dan kepercayaan publik. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM di lingkungan PT Pertamina atau Persero telah mencuat ke publik pada awal tahun 2025. Skandal ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara, tetapi juga mencoreng reputasi perusahaan plat merah tersebut. Dalam konteks ini, peran public relations atau PR menjadi krusial dalam mengelola krisis yang timbul akibat skandal tersebut. Berikut ini adalah analisis lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi. Yang pertama, penyimpangan proses distribusi BBM. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifasian atau RS diduga melakukan pelanggaran dalam pengadaan dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM dengan membeli BBM berjenis RON 90 atau Pertalite namun melaporkannya seolah-olah sebagai RON 92 atau Pertamax. BBM tersebut kemudian dioplos di fasilitas guna mencapai spesifikasi RON 92 sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Tindakan ini secara nyata melanggar standar kualitas BBM dan merugikan konsumen yang telah membayar lebih untuk produk dengan kualitas yang tidak sesuai. Salah satu permasalahan utama dalam kasus ini adalah adanya penyimpangan dalam proses distribusi BBM. Oknum-oknum yang telah melakukan pengoplosan dengan mencampur Pertalite bersama bahan bakar lain yang kualitasnya lebih rendah, lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi seolah-olah produk tersebut merupakan Pertamax. Selain merugikan konsumen dari segi mutu produk, tindakan ini juga melanggar ketentuan pemerintah terkait standar kualitas dan harga jual BBM. Yang kedua, kelemahan pengawasan internal. Kasus ini juga mengungkapkan lemahnya pengawasan internal di Pertamina, khususnya dalam hal kontrol kualitas dan distribusi. Pengoplosan yang dilakukan oleh oknum dalam perusahaan menunjukkan bahwa ada celah besar dalam sistem pengawasan operasional yang seharusnya sudah lebih ketat. Seharusnya perusahaan besar seperti Pertamina ini memiliki prosedur pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari adanya penyimpangan seperti ini. Yang ketiga, krisis integritas dan etika perusahaan. Korupsi yang terjadi dalam pengoplosan Pertalite ini menunjukkan adanya masalah mendalam dalam integritas dan etika perusahaan. Oknum-oknum yang terlibat dalam praktik ini mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh publik dan pemerintah kepada Pertamina sebagai badan usaha milik negara atau BUMN. Kasus ini tidak hanya merusak citra perusahaan tetapi juga memperlihatkan bahwa ada kekurangan dalam penegakan nilai-nilai etika di dalam organisasi. Yang keempat, ketidakpatuhan terhadap regulasi pemerintah. Praktik pengoplosan ini jelas melanggar regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal kualitas dan distribusi BBM. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memiliki kebijakan yang ketat untuk memastikan bahwa bahan bakar yang dijual kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adanya pengoplosan ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang telah ada dan seharusnya ditegakkan oleh Pertamina.
Yang kelima, kerugian keuangan negara dan dampak ekonomi. Selain merugikan konsumen, tindakan ini juga berdampak pada kerugian keuangan negara. Harga Pertalite yang seharusnya lebih terjangkau menjadi harga Pertamax yang lebih tinggi, mengakibatkan konsumen dirugikan secara finansial. Lebih lanjut, negara juga kehilangan potensi pendapatan karena adanya manipulasi harga ini. Pemerintah juga harus mengeluarkan biaya untuk menangani dampak dari skandal ini yang tentunya menambah beban anggaran negara. Praktik korupsi ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, termasuk kerugian dari ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah dan BBM melalui broker, serta pemberian kompensasi dan subsidi. Akibat praktik korupsi ini, negara mengalami kerugian finansial yang signifikan, diperkirakan mencapai 193,7 triliun. Kerugian ini berasal dari manipulasi harga dasar BBM yang menjadi acuan dalam penetapan harga indeks pasar atau HIP dan pemberian subsidi dari APBN. Yang keenam, rusaknya citra dan reputasi Pertamina. Citra Pertamina sebagai BUMN yang dikelola oleh negara semakin tercoreng dengan adanya kasus ini. Sebagai perusahaan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, Pertamina seharusnya menjadi contoh integritas dan profesionalisme. Namun, pengungkapan kasus ini justru merusak reputasi perusahaan di mata publik. Pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya yang mungkin akan mempertanyakan kemampuan Pertamina dalam menjaga kualitas dan amanah. Lalu, setelah kita membahas mengenai identifikasi dan analisis permasalahan dari kasus ini, kini saatnya kita melangkah lebih jauh untuk memahami krisis yang sedang dihadapi dalam kasus ini. Bagaimanakah sebenarnya bentuk krisis yang terjadi dalam kasus ini? Dan mari kita telusuri bersama. Berikut ini adalah identifikasi krisis yang terdapat pada kasus ini. Yang ketiga, identifikasi krisis. Menurut pendapat saya, dalam menghadapi kasus korupsi ini, PT Pertamina Patraniaga menghadapi berbagai macam krisis yang berpotensi memperburuk kondisi perusahaan. Berikut ini adalah 6 krisis utama yang harus dihadapi oleh perusahaan. A, yaitu krisis kepercayaan publik. Krisis utama yang paling terasa adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap Pertamina. Konsumen merasa tertipu karena mereka membeli BBM dengan kualitas yang lebih rendah, namun dengan harga yang lebih mahal. Akibatnya, masyarakat merasa kecewa dengan kinerja perusahaan yang seharusnya memberikan produk berkualitas dan terjangkau. Kepercayaan publik yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat hilang seketika jika krisis ini tidak ditangani dengan baik. B. Krisis reputasi korporasi. Sebagai perusahaan besar dan BUMN, reputasi Pertamina sangat dipengaruhi oleh kejadian ini. Reputasi perusahaan akan rusak bukan hanya karena tindakan yang tidak etis dari oknum yang terlibat, tetapi juga karena ketidakmampuan perusahaan dalam mengawasi dan mencegah terjadinya kecurangan tersebut. Reputasi Pertamina yang telah terbangun sebagai perusahaan energi yang terpercaya dan berintegritas harus menghadapi ancaman besar setelah skandal ini terungkap. C. Krisis regulasi dan kepatuhan. Krisis ini juga melibatkan aspek regulasi. Tindakan pengoplosan BBM ini jelas melanggar regulasi yang berlaku, dan Pertamina sebagai perusahaan negara seharusnya lebih mematuhi aturan yang ada. Krisis ini menggambarkan kurangnya kepatuhan terhadap standar dan kebijakan pemerintah yang menjadi masalah besar bagi perusahaan yang bergerak di sektor vital seperti energi. D. Krisis finansial. Krisis finansial timbul akibat kerugian yang ditimbulkan dari tindakan pengoplosan tersebut. Masyarakat yang membeli Pertalite dengan harga yang lebih mahal tentu merasa dirugikan, yang berdampak pada penurunan volume penjualan. Selain itu, potensi kerugian negara juga cukup besar karena pengalihan harga yang tidak sesuai dengan harga yang seharusnya. E. Krisis operasional. Tindakan pengoplosan ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem operasional di Pertamina, terutama dalam pengawasan distribusi dan kontrol kualitas produk. Krisis ini menunjukkan bahwa sistem operasional perusahaan tidak cukup efektif dalam mencegah penyimpangan dan perlu ada evaluasi serta perbaikan menyeluruh terhadap prosedur operasional yang ada. F. Krisis hubungan dengan pemangku kepentingan. Sebagai BUMN, Pertamina memiliki banyak pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga mitra bisnis. Krisis ini dapat merusak hubungan Pertamina dengan pihak-pihak tersebut yang mungkin merasa dikhianati oleh perusahaan. Pemangku kepentingan yang kehilangan kepercayaan pada perusahaan dapat mengurangi dukungan mereka, baik dari sisi kebijakan, kerjasama, maupun keuangan. Selanjutnya, mari kita telaah bersama secara mendalam mengenai bagaimana peran public relations dalam manajemen krisis pada kasus korupsi oplos Pertalite yang terjadi di lingkungan Pertamina. Yang keempat, peran public relations dalam manajemen krisis. Public relations atau PR memiliki peran penting dalam mengelola krisis yang dihadapi oleh PT Pertamina Patraniaga. PR berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan publik, serta berperan dalam menjaga citra perusahaan selama dan setelah krisis. Berikut adalah beberapa peran PR yang sangat penting dalam menangani krisis ini. A. Krisis yang transparan.
PR berfungsi untuk menyampaikan informasi yang jelas, transparan, dan akurat kepada publik mengenai kejadian yang sebenarnya. Mereka perlu menjelaskan bagaimana kasus ini terjadi, apa saja langkah yang sudah atau akan diambil oleh perusahaan, dan bagaimana perusahaan berencana untuk mencegah kejadian serupa terulang. Komunikasi yang terbuka dan jujur akan membantu memperbaiki citra perusahaan dan mengembalikan kepercayaan publik. B. Manajemen reputasi perusahaan. PR harus berperan aktif dalam mengelola reputasi perusahaan yang tergerus akibat skandal ini. Ini bisa dilakukan dengan cara melaksanakan tindakan nyata yang dapat memperbaiki keadaan, seperti melakukan perbaikan dalam sistem pengawasan internal dan mendukung langkah-langkah perusahaan untuk membalikan kepercayaan masyarakat. PR juga harus secara aktif terlibat dalam membangun kembali citra positif Pertamina. C. Koordinasi internal yang efektif. PR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh bagian perusahaan bergerak serempak dengan strategi komunikasi yang konsisten dan terkoordinasi. Pesan yang disampaikan harus konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada kebingungan di kalangan karyawan dan pihak internal lainnya. D. Interaksi dengan media. PR harus membangun hubungan yang baik dengan media untuk memastikan bahwa berita yang beredar mengenai kasus ini tidak semakin memperburuk keadaan. Media dapat menjadi saluran yang efektif untuk menyampaikan upaya perusahaan dalam menangani krisis ini dan mengembalikan citra baik Pertamina. E. Pemantauan persepsi publik. Selain melakukan komunikasi yang efektif, PR juga harus memantau reaksi publik dan media terhadap krisis yang terjadi. Evaluasi yang terus-menerus terhadap respon publik akan membantu Pertamina mengetahui apa langkah yang diambil sudah efektif atau perlu adanya perbaikan lebih lanjut. Setelah kita mengetahui peran public relations dalam manajemen krisis pada kasus tersebut, kini saatnya kita merumuskan langkah-langkah nyata untuk mengatasinya. Lalu, apa saja solusi strategis yang dapat diterapkan oleh public relations dalam menangani kasus tersebut? Berikut ini merupakan solusi strategis yang dapat kita terapkan bersama dalam upaya mengelola dan meredam dampak krisis secara efektif dan profesional. Yang kelima, solusi strategis sebagai public relations. Jika saya sebagai PR atau public relations pada perusahaan PT Pertamina Patraniaga, maka langkah-langkah yang akan saya ambil yaitu antara lain: yang pertama, mengadakan penyusunan rencana komunikasi krisis yang tepat. Menyusun rencana komunikasi krisis yang terstruktur dan melibatkan semua pihak yang terkait di dalamnya. PR harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan kepada publik dan media jelas, tidak ambigu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya yaitu yang pertama, melakukan pembentukan tim krisis. Sebagai PR, saya akan membentuk tim krisis multidisipliner yang terdiri atas perwakilan dari divisi hukum, operasional, healthy, safety, dan environment atau HSE, dan hubungan masyarakat untuk memastikan penanganan krisis secara menyeluruh. Setiap anggota tim akan diberikan peran yang jelas sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, menyusun alur komunikasi internal dan eksternal. Saya akan menyiapkan dokumen komunikasi yang memuat protokol tentang siapa yang akan berkomunikasi dengan media, siapa yang berwenang mengeluarkan pernyataan resmi, dan bagaimana informasi yang akan disampaikan ke publik. Hal ini termasuk pembuatan template untuk press release, pernyataan tertulis, dan bahkan FAQ yang dapat digunakan oleh juru bicara. Yang ketiga, simulasi krisis. Saya akan mengadakan latihan atau simulasi krisis untuk menguji kesiapan tim komunikasi dalam menghadapi situasi yang serupa di masa depan. Simulasi ini melibatkan berbagai departemen dan memastikan komunikasi berlangsung dengan lancar. Yang kedua, melakukan penyampaian permintaan maaf yang tulus. PR harus segera merilis pernyataan permintaan maaf yang tulus kepada publik dan mengungkapkan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab atas kejadian ini. Selain itu, harus disampaikan dengan jelas langkah-langkah yang telah diambil untuk menangani masalah ini. Contohnya yaitu, yang pertama, mengadakan permintaan maaf secara terbuka. Sebagai PR, saya akan mengatur konferensi pers yang dihadiri oleh CEO atau direktur utama perusahaan untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada publik. Dalam kesempatan ini, mereka juga akan menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk memperbaiki situasi dan mencegah hal serupa di masa depan.
Contoh yang kedua, pernyataan di media. Saya akan berusaha untuk mengirimkan surat resmi permintaan maaf yang dipublikasikan di media cetak dan online. Pernyataan ini mencangkup penyesalan yang mendalam atas insiden tersebut, serta komitmen perusahaan untuk transparansi dan perubahan positif. Contoh yang ketiga yaitu membuat video permintaan maaf. Membuat video yang diposting di media sosial perusahaan yang menampilkan pihak perusahaan yang bertanggung jawab seperti CEO yang menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, membangun keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan pemangku kepentingan penting dalam upaya pemulihan seperti pemerintah, masyarakat, dan mitra bisnis. PR perlu mendekatkan Pertamina dengan mereka untuk memperbaiki hubungan yang mungkin telah terganggu akibat skandal ini. Contohnya yaitu, yang pertama, mengadakan dialog terbuka dengan pemangku kepentingan. Saya akan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, regulator, dan LSM, untuk berdiskusi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi dampak dari kejadian tersebut. Pertemuan ini bisa berbentuk diskusi publik atau rapat tertutup dengan pemangku kepentingan kunci. Contoh yang kedua, mengadakan kolaborasi dengan masyarakat. Membangun hubungan dengan masyarakat lokal yang terdampak melalui forum diskusi atau kunjungan langsung. Misalnya, mengundang warga sekitar area distribusi yang terpengaruh untuk berdialog langsung dengan pihak perusahaan mengenai tindakan perbaikan yang sudah dilakukan. Contoh yang ketiga, menghubungi mitra bisnis. Saya akan mengadakan pertemuan dengan mitra bisnis dan klien untuk mengkomunikasikan langkah-langkah yang telah diambil perusahaan untuk memperbaiki kondisi serta memperjelas bahwa perusahaan berkomitmen untuk terus menjaga hubungan yang saling menguntungkan. 4. Melakukan evaluasi sistem pengawasan internal. PR perlu mendukung upaya perusahaan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. PR juga harus memastikan bahwa pesan mengenai perubahan positif ini tersampaikan dengan baik kepada publik. Contohnya yaitu, yang pertama, melakukan audit sistem pengawasan. Mengumumkan bahwa perusahaan akan melibatkan auditor independen untuk mengevaluasi sistem pengawasan internal dan distribusi produk agar lebih transparan dan dapat diawasi secara lebih ketat. Hasil audit ini nanti akan dipublikasikan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap perubahan. Contoh yang kedua yaitu melakukan peningkatan sistem digitalisasi. Sebagai PR, saya akan berusaha untuk mengimplementasikan teknologi baru, seperti sistem pemantauan digital yang lebih canggih untuk memastikan bahwa distribusi produk dan operasi internal dapat diawasi secara real time. PR akan mengkomunikasikan perubahan ini kepada publik melalui media sosial dan laporan tahunan. Contoh yang ketiga yaitu melakukan pelaporan progres perbaikan. Sebagai PR, saya akan mempublikasikan laporan tentang hasil evaluasi dan perbaikan sistem pengawasan internal yang dilakukan perusahaan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan transparan dan akuntabilitas perusahaan. Jadi kesimpulan dari pembahasan materi pada kasus ini yaitu, kesimpulannya adalah kasus dugaan korupsi dan pengoplosan BBM oleh oknum PT Pertamina Patraniaga pada tahun 2025 merupakan krisis besar yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam konteks ini, public relations memiliki peran sentral sebagai pengelola narasi krisis, jembatan komunikasi dengan publik, dan agen pemulihan citra melalui strategi komunikasi krisis yang sistematis, responsif, dan akuntabel. Pertamina memiliki peluang untuk membangun kembali kepercayaan dan kredibilitasnya sebagai BUMN strategis di sektor energi. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai kasus korupsi oplos Pertalite di Pertamina. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.